Halo, selamat siang. Nama saya Moklan, ID 2865-2023-0120-247, postdoktorat dalam sistematik teologi, Supervisor Profesor Dr. George Sir dari Holy Spirit Institute College Thailand. Pada saat ini saya mau mempresentasikan seri dari Kristologi dengan subtopik kesempurnaan Tuhan Yesus. Salah satu di antara kesempurnaan Tuhan Yesus adalah kudus dan benar. Yesus tidak bercacat, celah, dan tidak pernah melakukan dosa. Yesus sendiri bersaksi bahwa ia tidak melakukan dosa. Itu tertulis dalam Yohanes 8 ayat 46. Pada waktu itu, waktu Yesus dicobai oleh para ahli Taurat, para tokoh-tokoh Yahudi, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Dan juga bahkan Pontius Pilatus bersaksi bahwa Yesus tidak bersalah. Meskipun para tokoh-tokoh Yahudi pada waktu itu membawa Yesus untuk diadili. Itu tertulis dalam Matius 27 ayat 24, Lukas 23 ayat 4, dan 14 dan 22. Bahkan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus bersaksi bahwa Yesus tidak bersalah dalam Matius 27 ayat 3 sampai 4. Yesus juga mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Yesus berkelana melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang dijajah oleh iblis dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 dan juga pada presentasi sebelumnya dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan menyembuhkan dan mengusir setan dari tubuh manusia. Yesus senantiasa melaksanakan apa yang menyenangkan Allah dalam Yohanes 8 ayat 29. Yesus juga menegur orang-orang munafik dan orang-orang jahat. Dalam Matius 6 ayat 2 misalnya, Yesus mengingatkan bagaimana cara kalau kita memberikan sedekah supaya kita tidak memamer-mamerkan, demikian juga berdoa khusus memuliakan Tuhan, bukan supaya dilihat orang, demikian juga berpuasa. Itu dalam Matius 6 ayat 2, ayat 5, 16, dan juga Matius 23, itu satu bab menjelaskan seperti itu. Kemudian juga Yesus menghendaki agar murid-muridnya kudus, supaya bercermin kepada Yesus. Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa mereka harus suci. Itu tertulis dalam Matius 5, 21 sampai 28. Kemudian juga Yesus berdoa agar murid-muridnya disucikan. Yohanes 17 ayat 17. Yesus menyerahkan hidupnya agar umat manusia dapat disucikan. Yesus mati untuk penyucian dosa-dosa kita. Yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Dalam ayat 24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya sembuh daripada segala dosa kita. Kemudian Yesus menjadi dosa demi kita dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Kerelaan Yesus untuk mati demi pengudusan umat manusia menunjukkan kekudusannya sendiri.
Karena hanya orang yang tidak berdosa yang dapat menebus orang berdosa. Ini tertulis di dalam Matius 20 ayat 28. Yang berikutnya, Yesus juga penuh kasih dan berbelas kasihan. Pertama, Yesus mengasihi Bapa. Yesus menuruti segala perintah Bapa. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, Yohanes 6 ayat 38. Dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus tetap berpedoman kepada Bapa. Yesus hanya memuliakan Bapa saja. Yohanes 7 ayat 18 dan Yohanes 17 ayat 4. Kemudian Yesus mengasihi manusia. Jadi yang dua ini, Yesus mengasihi Bapa, Yesus mengasihi manusia. Pertama, Yesus berbelas kasihan pada orang-orang sakit, ya, seperti di sebelumnya ya, Matius 8 ayat 17, Markus 1 ayat 40 sampai 41. Itu dia. Kemudian Yesus memperhatikan kesejahteraan hidup manusia. Matius 14 ayat 15-21, Matius 15 32 sampai 38, mana Yesus memberikan makan beribu orang yang datang menjumpai Dia pada saat yang bersamaan mereka kelaparan, dan Yesus menyediakan makanan dari 7 roti untuk makanan semua. Yesus memperlakukan orang-orang jahat dengan baik. Yesus memperlakukan orang jahat dengan baik. Matius 5 40-38, Matius 26 49 50. Kemudian Yesus menyerahkan hidupnya untuk seluruh dunia. Itu dalam Matius 20 ayat 28, Yohanes 15 ayat 13. Kemudian yang berikut, kesempurnaan Tuhan Yesus terlihat dari Yesus lemah lembut dan rendah hati. Ya, jadi Yesus sangat rendah hati. Indikatornya ia tidak pernah marah. Ia tidak pernah marah. Itu tertulis dalam Matius 5 ayat 22, Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Juga Yesus tidak membuat perselisihan dengan orang lain. Matius 26 ayat 62 sampai 63, 1 Petrus 2 ayat 22 dan sampai 23. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi selalu Yesus menyerahkan kepada Bapa, kepada Allah yang mengutus Dia. Kemudian ia sabar menghadapi hujatan dan hinaan, ya, dalam Matius 5 39, 26 67 sampai 68, dan dalam Yesaya 50 ayat 6. Bahkan sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesus dalam Yesaya, ya, bahwa Dia akan dihujat, ya. Ya, sebagaimana kita tahu semua bagaimana, ya, bangsa-bangsa Yahudi dan kaum Farisi memperlakukan Yesus. Yang berikut juga kesempurnaan Yesus ditunjukkan oleh rendah hati. Dia menerima orang yang berdosa. Jadi Yesus itu menerima orang yang berdosa. Dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32 dan 15 ayat 1 sampai 2. Misalnya dalam Lukas 5 ayat 32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang yang
benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, ia merendahkan dirinya untuk melayani orang-orang lain. Ya, Matius 20:28, Yohanes. Ya, bahkan dia kalau dalam apanya kita sudah mendengar, bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus tidak pernah memuliakan dirinya sendiri. Ya, dalam Yohanes 3, Yohanes 5:41, Yohanes 8:50 dan Filipi 2 ayat 6. Jadi kesimpulannya, kesempurnaan Tuhan Yesus ditunjukkan bahwa Yesus kudus dan benar. Dalam arti Yesus tidak bercacat celah dan tidak pernah melakukan dosa. Yesus mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Yesus menghendaki agar murid-muridnya, Yesus menyerahkan kudus, menghendaki hidupnya agar umat manusia dapat disucikan. Yesus juga penuh kasih dan berbelas kasihan. Yesus mengasihi Bapa, Yesus mengasihi manusia. Kemudian juga Yesus lemah lembut dan rendah hati. Yesus sangat lembut dan Yesus sangat rendah hati. Demikian presentasi saya bisa saya kemukakan dengan harapan menjadi berkat dan mohon masukan dari Bapak pembimbing saya, Profesor Joksir. Salam, terima kasih, selamat siang.